Teman-teman semuanya, berjumpa lagi kita hari ini. Hari ini kami akan membahas tentang kohe. Bagaimana cara yang tepat agar kohe itu berfungsi secara maksimal pada tanah dan tanaman. Karena pada umumnya teman-teman sudah menggunakan kohe, tetapi secara tidak langsung tanaman yang ditanam, khususnya pada tanaman hortikultura, cabai, terus ada tomat, ada kentang dan segala macamnya. Tetapi pada saat usianya sudah 30 hari, 50 hari, terkena layu fusarium ataupun terkena moler seperti itu. Nah, apakah itu faktornya dari kohe yang digunakan ataukah memang murni karena banyaknya patogen pada tanah kita? Kita akan bahas rinciannya. Jadi teman-teman, khususnya yang menggunakan kohe ayam, baik dari ayam broiler, ayam petelur, itu membawa unsur selain dari kohenya itu sendiri, ada virusnya. Dari mana itu? Dari vitamin yang dikonsumsi oleh ayam itu, dan akhirnya kotorannya itu nanti bisa ada kandungan-kandungan virusnya. Yang kedua, di situ juga ada jamur dan bakteri patogen. Kenapa? Karena ada kandungan amonianya juga, ada kandungan residunya juga. Jadi residu-residu hasil dari penggunaan booster itu, itu pasti dalam kategorinya akan ada residu-residu baik dari logam berat ataupun residu-residu yang lain yang akan ikut pada kohe itu tadi. Di samping memang amonia dari kohe ini itu tinggi, sehingga di situ nanti banyak lalat, banyak wereng di situ kan. Nah, itu tanda-tanda bahwa di situ itu ada amonia, ada gas. Nah, itu. Menggunakan kohe itu bagus untuk tanah dan tanaman. Itu bagus karena ujungnya dari kohe itu setelah terjadi pelapukan, terdekomposisi di dalam tanah itu nanti akan menjadi humus. Tentu humus itu sendiri kan kandungan tertingginya adalah bahan organik, karbon organik di situ. Nanti juga ada unsur-unsur makro dan mikronya. Ditambah humat di situ kan. Nah, tetapi langkah yang paling tepat sebenarnya sebelum kohe ini digunakan untuk tanaman itu, sebaiknya kohe itu dicampurkan dengan garam kasar dan zeolit yang mesnya tinggi. Untuk apa? Pertama itu untuk mensterilisasi dari jamur ataupun bakteri patogen yang terikut pada kohe itu. Jadi tujuannya itu adalah untuk sterilisasi. Yang kedua, menyeimbangkan unsur-unsur amonia yang ada pada kandungan itu, atau mengikat unsur-unsur amonia pada kandungan itu agar tidak menjadi terlepas atau menguap seperti itu, dan nanti bisa mengundang hama-hama yang akan datang di tanaman kita. Berikutnya itu untuk mempercepat pelapukan atau dekomposisi pada kohe ini agar nanti semakin cepat untuk bisa digunakan atau berfungsi pada tanah dan tanaman kita. Nah, berikutnya lagi dari pencampuran ini agar pH-nya tidak terlalu asam, karena semua yang terdekomposisi itu akan mengeluarkan unsur asam. Nah, begitu unsur asam ini keluar, lalu ketemu akar nanti di tanaman kita,
maka tanaman kita tumbuhnya kerdil. Nah, itulah kenapa penting untuk kita mencampur bahan ini dengan kohe yang akan kita gunakan. Untuk takaran ataupun dosis itu kita gunakan 100 kilo kohe, baik kohe ayam, kambing ataupun sapi, itu ditambahkan garam kasar 1 kilo. Nah, itu dimix, dicampur secara rata. Nah, nanti zeolitnya itu kita pakai kurang lebih 2 kilo. Mes 5000 ini, zeolit mes 5000. Kita campurkan, di blending rata, masukkan lagi ke karung. Nah, itu simpan selama 3 bulan idealnya. Tapi banyak juga yang bilang, Pak, terlalu lama. Sebenarnya kalau kohe itu semakin lama kita fermentasi, itu semakin cepat juga nanti akan terdekomposisi. Apalagi kalau ada misalnya trichodermanya bisa ditambahkan, itu bisa membantu lebih cepat dekomposisinya, penguraiannya. Karena sesungguhnya kohe ini itu akan berfungsi pada tanaman ketika unsur-unsur dari bahan organik ini sudah berubah menjadi ion. Ya kan? Tidak bisa kompos ini serta-merta yang begitu kasar gitu kan. Itu langsung bisa diserap oleh tanaman, tidak bisa. Itu ibaratnya itu antara makanannya sebesar gunung, terus yang mau memakan itu cacing, itu tidak mungkin. Jadi perlu didekomposisi lagi dengan mikroba di situ. Butuh diurai di situ agar kandungan-kandungannya itu bisa diserap oleh akar tanaman kita. Kalau kohenya sendiri itu tentu manfaatnya di tanah itu banyak gitu kan. Misalnya agar tanah itu bisa meningkatkan jumlah mikrobanya, karena bahan organik ini didekomposisi oleh si mikroba itu, akhirnya jumlah bakteri ataupun jamur positif itu akan beragam. Yang berikutnya memudahkan oksigen untuk masuk ke dalam tanah, sehingga serapan akar nanti juga itu bisa maksimal. Itu manfaatnya di tanah. Jadi kohe itu bukan saja bermanfaat pada tanaman, tetapi juga pada tanahnya. Untuk jangka panjangnya itu memang sangat bagus menggunakan kohe. Tetapi dari sisi ekonomis ataupun sisi waktu atau sisi tenaga, saya apalagi kalau misalnya daerahnya itu daerah yang tidak ada produksi kohe, tidak ada peternakan, itu pasti ongkirnya pasti lebih mahal. Nah, alternatifnya adalah menggunakan asam humat. Jadi proses penguraian terkecilnya dari kompos itu adalah humus. Nah, sementara kalau asam humat itu juga kandungannya dari humus yang sudah lapuk, yang sudah terurai, dan ditambah lagi asam fulvit. Makanya kalau Anda tidak menggunakan kompos atau kohe, maka gunakanlah asam humat sebagai penggantinya, supaya tanah kita itu tetap subur, mikrobanya banyak, sehingga bisa kita tanami dengan tanaman apapun nantinya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat cost-nya, memang kelihatannya asam humat itu lebih mahal dibanding dari kohe. Tetapi kalau kita hitung biayanya, tenaganya, waktu pengaplikasiannya, mesti menang asam humatnya. Kenapa? Karena dia kan 1 kilo misalnya kita modelnya tabur atau spray kan sedikit itu. Dibanding kalau kompos 1 hektar itu, kalau kompos kohe itu nggak cukup kalau 1 ton. Idealnya itu 3-4 ton untuk 1 hektar ya kalau mau maksimal. Nah, tapi kalau asam humat ya paling tinggi 10-25 kilo. Nah, secara hitung-hitungan pasti mahalan di asam humat. Tetapi setelah dikalkulasi semuanya masih murah asam humat itu daripada penggunaan kompos. Nah, artinya tidak ada yang lebih baik di antaranya, tetapi kita menggunakan keefektifannya di tanaman.
Kalau kompos itu membutuhkan waktu lama untuk bisa diurai, didekomposisi di dalam tanah. Kalau kompos begitu masuk ke tanah, itu sudah langsung bekerja. Nah, artinya masing-masing memiliki plus minus. Nah, kalau berporinya masih menang kompos, tapi kalau secara cepat reaksinya masih menang asam humat. Jadi silahkan ke teman-teman petani memilih mau menggunakan apa, tetapi poinnya adalah kalau menggunakan kohe maka sebaiknya campurkan dengan garam kasar, garam krosok itu, dan tambahan zeolit mes 5000 untuk bisa mencampur dan bisa menjadikan kohe ini tidak berefek negatif pada tanaman kita atau tanah kita pada saat terjadi dekomposisi. Yang berbahaya pada kompos itu hanya pada saat dekomposisi. Setelahnya sudah jadi bentuk humusnya itu 1000% bermanfaat bagi tanah dan tanaman. Begitu teman-teman. Terima kasih.